Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Wia Harun dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 2B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang operator logika untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Dasar MISD yang diampu dosen Ibu Inka Rizkiani Akolo, SPD MISI. Operator logika adalah simbol atau kata yang menghubungkan dua ekspresi atau lebih, sehingga nilai ekspresi majemuk yang dihasilkan semata-mata ditentukan oleh ekspresi asli dan arti dari operator tersebut. Operator logika ini mempunyai pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Pernyataan tunggal itu berupa negasi. Negasi atau ingkaran adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Jika sebuah pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Dan jika pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Penulisan lambang negasi P adalah negasi P. Pernyataan P dan negasi P. Pernyataan bernilai benar, maka negasinya salah. Pernyataan salah, negasinya benar. Di sini keterangan B yaitu pernyataan bernilai benar, S pernyataan bernilai salah. Berikut ini adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi ini adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata perangkai dan disebut konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P dan Q dibaca P dan Q. Suatu konjungsi dari dua proposisi akan bernilai benar apabila kedua proposisinya bernilai benar. Nilai kebenaran dari konjungsi dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran berikut. Di samping ini adalah gambar tabel kebenaran dari konjungsi. Pernyataan P, pernyataan Q, dan P dan Q. Pernyataan bernilai benar, Q-nya bernilai benar, P dan Q bernilai benar. Benar, salah, P dan Q-nya salah. Pernyataan salah, Q-nya bernilai benar, P dan Q salah. P bernilai salah, Q bernilai salah, P dan Q bernilai salah. Jadi maksudnya ketika konjungsi dihubungkan oleh kata dan, P dan Q itu akan bernilai benar ketika masing-masing P dan Q bernilai benar. Kalau salah satu salah, maka nilai P dan Q juga bernilai salah. Nah, bagaimana jika konjungsinya berupa ingkaran atau suatu pernyataan konjungsi berupa ingkaran, maka nilai kebenaran berlaku yaitu negasi P dan Q adalah tidak P dan tidak Q. Contoh pernyataan konjungsi. Yang pertama ada kucing adalah nama hewan dan kucing berkembang biak. Pernyataan ini kucing adalah nama hewan. Pernyataan bernilai benar. Kucing berkembang biak salah.
karena kucing tidak berkembang biak. Nah, kita lihat di tabel kebenaran. P-nya benar, Q-nya salah. Nah, P dan Q adalah salah, maka P dan Q-nya salah. Kemudian yang kedua, Bali adalah nama provinsi di Indonesia dan ibu kota Bali adalah Denpasar. Bali adalah nama provinsi di Indonesia, itu bernilai benar. Kemudian ibu kota Bali adalah Denpasar, pernyataan bernilai benar. Maka P-nya benar, Q-nya benar. Maka kita lihat di tabel kebenaran pada tabel kedua, yaitu pernyataan benar, Q benar, P dan Q-nya bernilai benar. Nah, yang ketiga, 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Itu pernyataan konjungsi. 2 bukan bilangan genap atau bukan bilangan prima. Itu negasi konjungsi. Kemudian yang kedua ada pernyataan majemuk berupa disjungsi. Nah, disjungsi ini adalah gabungan dari 2 atau lebih pernyataan tunggal dengan kata hubung atau. Disjungsi disimbolkan dengan V, sehingga notasi P atau Q dibaca P atau Q. Artinya disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan salah dan tetap bernilai benar jika hanya salah satunya yang salah. Nah, ini ada tabel kebenaran dari disjungsi. P, Q, dan P atau Q. Benar, benar, benar. Pernyataan bernilai benar, Q-nya salah. P atau Q benar. Pernyataan salah, Q-nya benar, P atau Q bernilai benar. Pernyataan salah, Q salah, P atau Q bernilai salah. Nah, negasi dari P atau Q ditulis dengan negasi P atau Q sama dengan tidak P atau tidak Q. Artinya, disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan salah dan tetap bernilai benar jika hanya salah satunya yang salah. Jadi disjungsi ini, tabel kebenaran dari disjungsi itu akan bernilai salah jika keduanya salah. Jika salah satunya yang salah, tetap akan bernilai benar. Jika keduanya bernilai benar, maka P atau Q bukan bernilai benar. Jadi dia akan salah ketika pernyataan P maupun di Q salah. Di sini ada contoh disjungsi. Yang pertama, segitiga memiliki 3 sisi atau segitiga memiliki 4 sudut. Nah, segitiga memiliki 3 sisi, pernyataan bernilai benar. Nah, segitiga memiliki 4 sudut, Q-nya salah. Jadi P atau Q bernilai benar. Coba adik-adik, teman-teman lihat di tabel kebenaran yang di samping. Pernyataan bernilai B, Q-nya salah, maka P atau Q-nya bernilai benar. Nah, yang kedua, 6 termasuk bilangan prima atau 2 termasuk bilangan ganjil. Nah, 6 termasuk bilangan prima, yaitu pernyataan bernilai salah. Kemudian 2 termasuk bilangan ganjil, Q-nya juga bernilai salah. Jadi P atau Q bernilai salah. Coba kita lihat tabel kebenaran yang di bagian terakhir, tabel terakhir. Nah, tabel terakhir itu jika pernyataan bernilai salah, Q-nya bernilai salah. Dan P atau Q-nya bernilai salah. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 rusuk atau memiliki 2 sisi atau disjungsi. Nah, negasi dari
disjungsi ini, kerucut memiliki satu rusuk atau memiliki dua sisi atau disjungsi. Negasi dari disjungsi ini, kerucut tidak memiliki satu rusuk dan tidak memiliki dua sisi. Implikasi. Suatu pernyataan majemuk yang menyatakan hubungan sebab akibat dengan bentuk kalimat jika P maka Q disebut dengan implikasi anal. Implikasi disimbolkan dengan arah panah ke kanan. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka, sehingga notasi dari P jika maka Q dibaca jika P maka Q. Adapun tabel kebenaran dari implikasi. Pernyataan P, pernyataan Q, jika P maka Q. Benar, benar, jika P maka Q-nya benar. Pernyataan B, Q salah, jika P maka Q salah. Salah, Q benar, jika P maka Q benar. Pernyataan salah, Q salah, jika P maka Q bernilai benar. Negasi dari yang terakhir ada pernyataan majemuk berupa bimplikasi. Bimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk kalimat P jika dan hanya jika Q disebut dengan bimplikasi. Sesuai dengan istilahnya, bimplikasi berarti dua pernyataan saling menjadi sebab akibat atau sederhananya kalimat implikasi yang bisa dibolak-balik. Bimplikasi disimbolkan dengan arah panah ke kanan dan ke kiri. Bimplikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Implikasi ganda terjadi dalam kalimat jemuk dan diwakili oleh arah panah. Bimplikasi benar hanya jika dua pernyataan P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Jika salah satu pernyataan salah, implikasi kondisional adalah salah. Contoh dari bimplikasi yaitu P. Lisa memberikan uang kepada adiknya. Q. Lisa lulus ujian. Jika P dan hanya jika Q, Lisa akan memberikan uang kepada adiknya hanya jika dia lulus ujian. Contoh kedua, P 30 kali 2 sama dengan 60. Pernyataan bernilai benar. Q 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan bernilai salah. Jika P dan hanya jika Q 30 kali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil.